Halo, assalamualaikum anak-anak. Aduh, kenapa jadi tertutup gini ya PPT-nya sama gambar? Oke, kita masuk ke pembahasan yang baru ya. Satu, tentang pembenihan cair. Nah, sekilas Bu Rahma juga telah sampaikan kalau pembenihan cair itu ya cair ya. Contohnya dari kaldu daging atau dari infus. Nah, pembenihan cair ini punya beberapa kerugian ya, maksudnya punya sisi negatif karena dia tidak bisa menunjukkan sifat khas dari bakteri tersebut, dia hanya menumbuhkan tok. Nah, yang kedua, kuman tidak dapat diisolasi loh Bu, katanya dari habitatnya ke media buatan itu namanya diisolasi. Iya, tapi yang diisolasi itu tidak secara khusus bakteri yang dimaksud. Bisa jadi kontaminasi atau memang campuran dari beberapa bakteri lainnya. Jadi memang benar-benar tidak bisa untuk fokus ke satu bakteri gitu loh, Dek, ya. Jadi bisa menumbuhkan bakteri yang lain. Gitu. Makanya dikatakan tidak dapat untuk diisolasi ya. Namanya isolasi kan selalu sendiri gitu loh, nggak ada campur aduknya dengan yang lain ya. Ini contoh medianya yaitu dari air atau ekstrak daging, atau sebutannya kita adalah kaldu gitu aja ya, atau bahasa Inggrisnya meat extract atau ekstrak daging ya. Jadi caranya adalah daging sapi yang nggak pakai lemak ya, dagingnya doang diiris kecil kemudian direbus atau digiling dulu nggak apa-apa, jadi biar keluar semua sari-sari makanannya. Direbus dengan air 1 liter selama 30 menit. Nah, kemudian kalau sudah disaring dengan kertas saring, dimasukkan ke Erlenmeyer. Jangan lupa setiap pemeriksaan, setiap tes mikrobiologi itu harus dalam kondisi tertutup karena udara itu mengandung kontaminan ya. Jadi tutupnya pakai apa Bu? Pakai tutup kapas ya, kapas kasa steril. Jadi kapas ya dikasih kasa, kemudian diikat, kemudian ditutupkan ke ke Erlenmeyer. Nah, jadi gak konsen nih. Nah, setelah itu hal yang paling penting adalah ini Dek, autoclave ya. Kalian masih ingat autoclave itu apa ya? Autoclave itu alat seperti ini ya. Dia itu kayak presto Dek. Jadi tertutup rapet ya, tertutup rapet, nggak ada keluar udara maupun udara masuk. Kemudian dipanaskan. Nah, diungkepkan panas dari kompor atau dari listrik sampai tekanannya adalah 1 atm. Jadi namanya tekanan itu kan berarti wis panas, nggak ada udara masuk dan keluar gitu loh ya, penuh tekanan ya, suhunya 121 derajat Celcius. Nah, itu semua kehidupan akan mati, semua kehidupan sel akan mati pada suhu tersebut ya, 1 atm 121 Celcius, atau ada yang bilang 1,5 atm, ada yang bilang 2 atm, nggak apa-apa. Jadi itu untuk apa Bu? Yaitu untuk menghindari kontaminasi ya. Kontaminasi. Ya, seperti itu. Jadi direbus tok itu tadi. Bu, tadi kan udah direbus pakai air panas. Kenapa kok ada di autoclave? Iya, karena direbus juga masih bisa tumbuh bakteri, apalagi ketika dibuka dan dituangkan di kertas saring tadi. Nah, seperti itu. Jadi perlu di autoclave ya. 121 derajat Celcius, 1 atm. Tekanannya 1 atm. Ya. Oh ya, sebentar. Nah, ini juga ada nih yang yang dari pabrikan langsung ya, Dek ya. Nggak usah bikin dari daging ya, serbuan itu ada. Jadi bentuknya pembernihan cair itu seperti ini. Ada bedanya Dek, lihat, ini jernih, ini tidak jernih. Nah, kalau jernih itu belum ditumbuhi bakteri apapun. Nah, kalau keruh itu berarti sudah ditumbuhi. Nah, jadi kan bener-bener tidak terpisahkan dengan medianya. Nah, itu yang membuat dia tidak bisa diisolasi, ya kan? Seperti itu. Next. Nah, yang pertama tadi adalah ekstrak meat extract. Nah, yang kedua adalah nutrien broth
ya, nutrien brut. Nah, isinya apa? Ya sama ya, ekstrak daging namun ditambah dengan zat yang lain yaitu NaCl ya sebagai garamnya. Kemudian ada juga pepton dan aquades, jelas kalau airnya. Jadi intinya kalau nutrien brut itu ada tambahan NaCl dan pepton gitu ya. Nah, ini semua bahan dilarutkan air panas, disaring dan kemudian jelas di autoklaf lagi seperti itu ya. Bedanya tadi cuman diekstrak doang, digodok. Nah, kalau daging doang, kalau ini ada tambahan pepton dan NaCl gitu ya. Next, ini adalah infusion brut. Namanya infusion berarti infuse ya. Infuse, kalian masih ingat kan infuse water? Nah, dulu sempat water ya, sempat ngetren ya infuse water untuk diet gitu kan. Jadi rendaman air lemon, rendaman stroberi yang kecut-kecut itu bisa untuk diet ya, untuk menurunkan berat badan ya, seperti itu. Maka Rasulullah juga minuman kesukaannya adalah infuse buah-buahan ya. Jadi buah yang direndam semalaman ya, keluar semua ekstrak sari-sarinya termasuk sari dari bijinya, kemudian diminum airnya ya. Tidak berbeda dengan infusion brut. Infusion brut berarti dia adalah daging diiris kecil, kemudian direndam ya dengan air 500 gram, kemudian dibiarkan di dalam kulkas selama 24 jam. Kalau sudah 24 jam kemudian disaring, kemudian dididihkan sampai berwarna merah selama 15 menit. Sampai berwarna jernih selama 15 menit ya. Gitu. Jadi infusion itu tadi adalah rendaman daging ya, rendaman daging direndam 24 jam, disaring, direbus ya. Seperti itu. Perlu di autoklaf Bu? Perlu. Semua media, pembuatan media walaupun sudah direbus harus tetap di autoklaf ya. Kemudian yang terakhir nggak ya? Terakhir kayaknya. Nah, ini adalah dengan pepton water ya. Kalau ngomong harus water gitu ya, biar asik ya. Pepton water, more than just water. Nah, jadi bukan cuman aquades doang. Nah, ini hampir mirip dengan nutrien brut tapi tidak ada dagingnya. Dia cuman isi pepton ya dan garam NaCl ya. Ternyata dengan media ini pun tetap bisa menumbuhkan bakteri ya. Kalau nggak punya daging ya. Saya aja nggak makan daging Bu, masa bakteri makan daging? Saya aja makannya setahun sekali Bu, sama ya. Ini gimana sih? Oke, kemudian yang kedua adalah pembenihan padat. Nah, sekilas Bu Rama juga udah sampaikan, padat itu karena ditambah agar ya. Agar yang dari laut itu loh, agar itu direbus itu kan akan menghasilkan zat yang nantinya akan membuat padat ya, kayak agar-agar itu ya. Ya merupakan ekstrak ganggang laut ya, agar-agar itu ganggang laut ya termasukan. Seperti itu. Terus agar-agar itu ya direbus. Nah, itu ditambah nutrien brut. Tadi nutrien brut itu tadi apa? Masih ingat nutrien brut tadi isinya adalah daging ya, daging, ekstrak daging tambah pepton, tambah NaCl. Warnanya kok gini sih? Gini aja deh. Gitu ya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi nutrien agar itu adalah agar-agar ditambah nutrien brut. Nah, seperti itu. Terus yang ke selanjutnya, kalau nggak ada agar-agar pakai apa Bu? Pakai gelatin ya. Jadi gelatin itu zat yang didapatkan dari misal tulang-tulangnya sapi, atau sempat kan heboh gelatin babi kayak gitu-gitu. Ternyata gelatin juga bisa digunakan ya. Jadi intinya kalau agar tadi kan nabati ya, dari tumbuhan, kalau gelatin dari hewan. Nah, tapi ada kok gelatin dari tumbuhan kalau nggak salah, dari komposisi bahan makanan itu ada ya. Tapi kalau ini fokusnya mungkin dari hewan ya, karena ini gelatin ini bisa digunakan untuk memadatkan bahan cair ya. Ya sama komposisinya gelatin dan nutrien brut ya sama. Kemudian disterilisasi dengan autoklaf ya.
Nah, penampakan dari media padat adalah ya seperti ini. Nah, pokoknya ditaruh di plate itu padat ya. Kalau ditabung itu berarti cair. Yang ditabung itu berarti cair ya. Oke. Next. Oke. Nah, ini dia. Kalau pembenihan setengah padat atau semi solid ya, dia mengandung agar juga ya, ada kandungan nutrien atau pepton brutnya juga. Namun agar-agarnya cuma dikit, cuman 0,5%. Nah, gini ya, dikit. Nah, itu digunakan untuk melihat pergerakan kuman. Wait, sebentar, semoga. Aduh, kok hilang ya? Ini deh, ini contohnya ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di ini gimana mindahnya ya? Gini. Oke. Gini ya. Kalian lihat deh, ini merah semua di seluruh area. Kalau ini cuman di area tusukan. Kok di area tusukan gimana sih, Bu? Jadi kita tuh ngambil kuman ya pakai ose seperti ini. Ose itu kayak bulat gini, satu colek doang, kemudian dimasukkan ke sini. Sret. Nah, kemudian ditunggu 1 kali 24 jam. Nah, kalau hasilnya seperti ini, Dek, menyebar rata ke semua area, ke semua di luar area tusukan, bahkan ke seluruh media, itu artinya motil atau bergerak. Nah, kalau dia menyebar berarti bergerak. Lah, namun kalau cuman di area tusukan yang ini, cuman di area tusukan ini doang ya, berarti dia nggak bergerak ya, cuman di area tusukan doang ya. Jadi bisa membayangkan ya, kalau yang di area tusukan doang disebut non motil. Kalau ada pertanyaan gimana cara membedakan motil dan non motil, apabila motil, kuman akan tumbuh di seluruh area media. Apabila non motil, hanya tumbuh pada area tusukan saja gitu ya caranya, bahasanya. Oke. Ya, sekarang ada tugas prosedur pembuatan media semi solid. Nah, itu bisa dikerjakan. Udah gitu aja deh, Dek. Kita sedikit amat ya. Berapa tambah lagi, Dek, karena masih sedikitnya. Yang keempat adalah pembenihan gula-gula yang tadi Bu Rahma sampaikan. Gula. Nah, lagunya kayak gitu kan? Itu generasi kalian bukan sih? Pokoknya gula-gula ya. Jadi gula-gula itu ada macam jenis ya. Kalau gula monosakarida ada arabinosa, silosa, pentosa, fruktosa ya, ada sukrosa, maltosa, ada rafinosa. Terus kemudian yang lebih kompleks ya, amilum, inulin, dextrin, glikogen, gliserol, eritritol, adonitol, nah inositol. Nah, ini banyak sekali gula-gula itu ya. Nah, jadi gini deh, ada contohnya ya, namanya media TSI agar, alias singkatan dari triple TSI ya, triple sugar iron ya. Kalau triple berarti ada 3 gulanya di situ. Nanti ada pembahasannya ya. Jadi satu media itu ada 3 gula. Nah, itu ada juga yang sendiri-sendiri. Nah, kalian juga lihat kan hasilnya berwarna-warni, padahal ini satu kuman, tapi ternyata hasilnya beda-beda ya. Seperti itu. Next. Nah, pembernian media gula-gula cair. Oh iya, tadi Dek ya, tadi TSI tadi adalah padat ya, Dek ya, karena ada agar-agarnya di situ. Kalau cair itu ya cair ya. Jadi gula-gula itu ada cair, ada padat ya. Kalau gula-gula cair yang akan kita bahas ini, dia kandungannya adalah air pepton alias pepton water. Nah, pepton water itu ditambah gula-gulanya apa, terserah ya, satu dari beberapa tadi. Kemudian dikasih indikator. Indikatornya ini untuk melihat perubahan warna. Indikatornya bisa methyl red,
merah netral red ya, merah atau merah netral, kemudian phenol red atau merah phenol, bromtimol blue atau biru bromtimol atau dan bromkresol violet atau bahasa Indonesianya ungu bromkresol ya. Jadi intinya warnanya merah netral, merah fenol atau biru ungu atau ungu ya. Seperti itu. Nah, warna-warna itu ya dijadikan indikatornya ya. Sebenarnya itu sesuka hati kita. Misal aku pengen sukrosa warnanya biru atau galaktosa warnanya merah. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada perubahan warna, berarti dia fermentasi gulanya itu. Gitu loh, Dek ya. Nah, hasil peragian itu adalah menentukan apakah dia menghasilkan zat asam atau enggak. Nah, kalau dia asam, dia itu ada perubahan warna. Jadi intinya kenapa dia berubah warna? Karena dia menghasilkan zat asam. Asam itu adalah hasil peragian atau hasil fermentasi. Dulu sebentar. Fermentasi atau ragi. Gini dek, logikanya gini. Kalian tahu tape itu kan dari ketela yang dikasih ragi. Nah, kalau dia itu berhasil atau memfermentasi, bakterinya berhasil hidup di situ ya, itu akan rasa asam ya kan, kecut kan, semua yang hasil fermentasi itu kecut kayak yogurt dan lain-lain. Makanya untuk indikator keasaman ini diganti cara kerjanya dengan perubahan warna. Jadi kalau ada perubahan warna artinya dia itu asam ya. Contoh perubahan warnanya itu seperti ini deh. Kalau merah netral itu dia akan berubah jadi pink. Nah, itu berarti ada perubahan warna ya. Kalau berarti matanya harus jeli ya, merah dan pink harusnya ada bedanya. Kemudian kalau pakai indikator merah fenol, merahnya jadi kuning. Kalau indikatornya biru, birunya jadi kuning. Kalau indikatornya pakai ungu bromkresol, ungunya jadi kuning. Rata-rata jadi kuning ya, Dek ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk mengecek gas, ini ada kata-kata untuk ngecek gas. Aduh, gimana sih? Untuk ngecek gas. Ternyata kalau untuk ngecek gas dia harus pakai tabung Durham. Tabung Durham itu gimana? Coba nanti Bu Rahma share ya bentuknya di grup. Jadi dia kayak tabung double gitu loh ya. Di dalam tabung ada tabung. Jadi untuk ngecek dia menghasilkan gas apa enggak gitu ya. Jadi intinya yang kita bahas ini adalah tentang media gula-gula cair dengan indikator berbagai macam, di mana indikator itu akan terjadi perubahan warna, artinya dia merupakan hasil dari peragian, alias dia itu sebenarnya asam, cuman dilihat secara kasat mata dengan cara perubahan warna. Nah, ini ada gula-gula padat seperti yang Bu Rahma sekilas tadi sampaikan adalah TSI atau triple sugar iron. Nah, keuntungannya TSI ini dia itu padat ya. Kalau padat dia itu benar-benar nampak perbedaan warnanya, dan dia itu bisa melihat ini dek. Dia bisa melihat gas. Nah, jadi nggak perlu pakai tabung Durham, tapi dia bisa menampakkan apakah media itu naik atau enggak. Jadi agar-agarnya itu kayak naik gitu loh dek kalau gas itu. Istilahnya gini, bahasa bodoh-bodohnya ya, bakterinya itu ngentut ya. Kalau ngentut otomatis karena tekanannya tinggi, akhirnya media padat itu naik sampai bawah ini kosong ya. Beda sama yang ini kan nggak ada gas, jadi ya tetap ada di bawah agar-agarnya. Nah, kalau ini ada celah di sini karena dia ngentut bakterinya ya, menghasilkan gas. Nah, siapa yang menghasilkan gas? Contoh satu adalah salmonella, dia menghasilkan gas ya. Nah, kemudian ini contohnya triple sugar iron. Selain untuk melihat peragian gula ya, dia untuk melihat produksi dari H2S atau gas tadi dek ya. Gasnya itu adalah H2S ya, gas. Nah, bahannya apa aja? Bahannya adalah gelas, GLS
glukosa, laktosa, dan sukrosa ya. Ada 3 kan, triple sugar, berarti ada 3 gulanya ya. Kemudian ditambah ferroamonium sulfat. Alhamdulillah. Nah, ferroamonium sulfat tadi untuk melihat gasnya ya. Nah, ini H2S adalah hasil dari reduksi tiosulfat dari ferroamonium sulfat. Nah, kemudian warna dasarnya media ini adalah merah karena dia pakai indikator fenoret. Nah, kalau nggak ada bisa ganti indikator yang lain ya, tapi umumnya fenoret ya. Nah, supaya kelihatan nanti warnanya adalah kalau ada fermentasi merah menjadi kuning gitu ya. Kalau ada gas dia akan muncul gelembung. Gelembung itu maksudnya tadi loh ya, kayak terangkat gitu loh medianya. Seperti itu ya. Intinya ya, triple sugar iron ini dia satu bisa melihat peragian, apakah ada perubahan warna atau enggak. Yang kedua dia bisa melihat produksi gas ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada istilahnya lagi, ada gambaran visual di mana dia berwarna hitam. Dia berwarna hitam. Bu, ini loh ada yang contoh berwarna hitam ya. Ini loh. Nah, itu tidak semuanya meskipun ini menghasilkan gas tapi tidak selalu menghasilkan warna hitam. Nah, warna hitam itu tadi karena FeS atau ferroamonium sulfat yang berhasil direduksi ya. Seperti itu ya. Nah, ini karakternya, ini juga karakternya salmonella ya Dek ya. Salmonella typhosa ya, warnanya hitam, kemudian menghasilkan gas. Nah, itu salmonella yang lain. Nah, intinya setiap bakteri itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Apakah dia berwarna apakah dia menfermentasi laktosa, sukrosa, dan galaktosa. Nah, itu punya karakternya masing-masing. Sebenarnya nanti ada fokus tentang khusus TSI ya Dek ya. Ini nggak lengkap, coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, agar clicker iron, kalau ini sama tapi tidak pakai sukrosa, jadi glukosanya cuma 2. Oh, sudah pembernian serum. Oke, Dek, sekilas tentang gini aja, slide kosong ya, tentang TSI lagi ya. Tentang TSI, kita bahas TSI agar tadi. TSI itu cara pembuatannya, agarnya agar miring. Jadi setelah dikasih media, dia akan dimiringkan supaya nanti bentuknya gini. Nah, gitu. Nah, apa yang diamati dari TSI ini ya, tadi adalah peragian dan gasnya, dan apakah dia menghasilkan hitam H2S tadi ya. Nah, ini cara pelaporannya gini Dek. Itu sebenarnya ada beberapa part yang harus dilaporkan ya. Di sini ada atas dan bawah. Nah, seperti itu. Biasanya atas dan bawah itu ada perbedaan warna. Gimana ya? Jadi misal merah sini, wait. Terus ini kuning. Terus ini ada gasnya gitu ya. Terus ada kasih hitam. Nah, gimana nih? Kalau ada gambaran kayak gini, atas merah, bawah kuning, terus ada hitam-hitamnya, terus ada gasnya, gimana? Nah, ini cara pelaporannya adalah tadi kan kalau kuning berarti asam, ya toh. Kalau merah berarti basa. Nah, ini kalau merah, nah atas ini alkali, bawah kuning berarti asid. Nah, kalau ada gas berarti gas positif. Nah, kalau ada hitam berarti H2S. Oh my god. Kalau hitam berarti H2S positif gitu ya. Nah, beda lagi dengan ini. Ada gambaran lain.
tabungnya gini, terus misal juga ada gasnya ya. Kok gini sih, salah, kuning asid ya, ini kuning ya, terus yang bawah merah. Nah kalau kayak gini gimana laporannya? Berarti kalau kuning asid ya, kalau merah alkali, berarti terus ini ada gasnya, terus tidak ada H2S. Berarti cara pelaporannya adalah asid, alkali, gas positif, H2S negatif. Gitu ya. Gitu. Contoh lagi, satu lagi biar kalian jelas. Kalau gini, tabung ya, terus ini kuning semua, terus kuning semua, terus tapi tiba-tiba ada hitamnya. Nah gini, berarti kan intinya atas bawah semua kuning ya. Nah kalau atas bawah semua kuning, berarti cara pelaporannya adalah asid-asid gas, bukan asid-asid jos ya, asid-asid gas positif ya, gasnya kan ada rongga ya, berarti gas positif, H2S positif. Kalau kalau enggak gasnya negatif juga bisa ya, asid-asid gas negatif, asid-asid gas positif, H2S bisa negatif bisa positif gitu ya. Jadi pembacanya seperti itu ya, asid-asid gas bukan asid-asid jos ya. Nah, seperti itu ya, bisa paham ya, bisa ditangkap ya. Kalau tidak nanti kita bisa jelaskan lagi. Sekian, terima kasih. Lama ya.